dalam diri manusia, apalagi yang ada di parlemen, semuanya adalah ahli drama. Dan dia dipengaruhi oleh seni teater. Dan dia adalah orang yang pandai dalam berteater. Yes. Saya kira itu statement terakhir. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Begitu ya? Dan saya selalu menggunakan yang metode yang kedua. Yang didiamkan. Diamkan, maka akan selesai sendiri. Sama, COVID itu mbok neng nongol bar dhewe. Nah, problemnya kenapa? Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan? Kenapa COVID itu masih ada? Karena orang dinengno, diomongno. Ya benar. Aku nggak berani iya sih kalau ini. Aku nggak berani iya. Aku nggak berani iya dulu. Yang soalnya diomongnya terus ke media itu. Iya bener. Media itu. Kalau media bener banyak. Kemarin saya baca itu, yang terjangkit Omicron itu banyak sekali anak-anak kecil. Jajal nek ora diomongke, lah ora bakal orang ngerti bahwa ada Omicron. So problemnya itu diomongke. Jajal mengke wae. Ora ono COVID. Iya. Oke, aku setuju kalau itu. Nah, iya. Itu setuju aku. Cuman untuk didiamkan aja, aku nggak berani ngomong. Ya oke. Nek saya punya keyakinan bahwa problem atau masalah itu hanya dua penyelesaiannya. Yang pertama adalah diselesaikan segera dengan solusi-solusi tertentu dan dengan cara didiamkan, maka dia akan selesai sendiri. Oke. Dan saya selalu menggunakan metode kedua karena takut kalau menggunakan yang pertama justru tidak selesai, malah justru kriwian dari kerusukan. Takutnya itu. Makanya saya ini kayak curhat deh. Kejadian Mas Fendi dengan istrinya kayak misalnya. Gitu. Lebih baik saya diam. Oke. Nanti yang dilakukan apa? Gimik. Gimik tertentu. Misalnya pertama pegang jarinya. Saya nggak teruskan ya. Soalnya risknya sangat lebar sekali. Karena nanti saya pasti akan nge-share ke anak-anak saya untuk ditonton. Berarti salah satu metode untuk menyelesaikan masalah ada dua nih. Pertama yaitu diselesaikan masalah itu, yang kemudian didiamkan. Maka akan selesai dengan sendiri. Akan selesai dengan sendiri. Itu pejangan yang diberikan oleh Muhammad Nur Taufik Nur. Itu. Dan sering saya pakai itu sebenarnya. Oke. Nah, lanjut. Gak ngerti nasab keilmuannya dari mana saya tahu. Tapi entah kenapa saya sering melakukan itu karena banyak juga ternyata buktinya, banyak juga saya ketika ada masalah begitu dulu saya pernah berkesempatan menjadi ketua dewan kesenian gitu, ada masalah begitu saya diamkan, ya akhirnya selesai sendiri meskipun banyak beberapa teman seniman yang menyerang bla bla bla, tapi saya diamkan saja. Nah, akhirnya selesai juga ketika program berlanjut. Ada kegiatan berikutnya ketika dia saya undang kemudian saya ajak remkan, ya akhirnya mau juga ketemu ya. Iya bare salaman ayo ya. Atau mungkin karena orang Jawa ya bahasa basi lebih tinggi daripada keterserangan, saya nggak tahu, tapi itu lebih indah daripada ketemu matamu kan. Oke, lanjut lagi nih. Tadi tentang digital saat ini atau mungkin sosial media saat ini, sebagai seorang seniman desa nih Mas Fendi melihat seperti itu karena banyak sekali kan karya seni yang menurut aku itu juga sebuah karya seni, tapi nih ya, tapi ada nilai-nilai nih. Nah, nilai-nilai yang menurut aku ini bener karya seni tapi kurang tepat gitu loh, karena kita di Indonesia. Nah, itu jadi, mungkin yang akan memang jadi saya kadang saya juga akan pengamat, karena saya yang namanya pengamat itu kan melihat lalu kemudian mencerna apa yang dilihat. Itu pengamat. Kalau penonton itu hanya melihat ya, kemudian mendapat hiburan gitu aja. Nah, saya itu pengamat karena saya melihat kemudian saya mencerna apa dibalik itu semua. Contoh yang lagi viral misalnya di TikTok misalnya ada challenge ring light itu, ring light back. Itu ya, dia bawa lampu bunder, kemudian berpakaian setelah itu di belakang dan berubah baik itu secara wardrobe maupun tampilan menjadi berubah karena backlight kan. Secara estetika dia memiliki nilai estetis atau nilai keindahan, tetapi secara etika perlu dipertanyakan kalau itu di masyarakat kita, apalagi masyarakat desa. Anak-anak kita usia muda misalkan bayangke wae nek viral sampai ke desa, jur anak-anak cewek-cewek itu melakukan begitu.
Yang meskipun yang namanya Indonesia tidak kehabisan kreativitas, Yes. ada juga yang melakukan mengubah tidak ring light tapi dia pakai misalnya pakai TV LED gitu, asalnya nggak nyala, kemudian diubah ke belakang, set nyala gitu, tapi LED, cowok yang melakukan. Cowok. Dan dia tidak kemudian tidak membuka pakaian, tetap berpakaian. Ada juga yang kreatif mengubahnya dengan menggunakan kayak apa? Pedang Star Wars itu. Jadi awalnya nggak nyala, kemudian diubah ke belakang nyala, dan dia Berubah. yang awalnya pakai kaos biasa berubah menjadi pakai cosplay. Cosplaynya ya. Itu cosplaynya. kreativitas. Tapi bagi yang mengejar konten, mengejar monet, mengejar apa? FYP lah kalau di TikTok Ya, FYP kan. ya, itu kebanyakan telanjang karena saya mengamati. Iya, telanjang. Mengamati ya. Iya, ya mengamati. Jadi mencerna apa yang terjadi di situ. Ini kalau teman-teman belum tahu, jadi yang dimaksud ring light tadi, mungkin teman-teman yang belum tahu tuh teman-teman bisa nyari, atau mungkin ya jangan nyari tapi untuk Iya. diamati. Diamati, bukan tuh ditonton sebagai hiburan. Karena kalau ditonton sebagai hiburan maka dia Anda berarti mendapatkan hiburan saja. Tapi kalau diamati, itu Anda mendapatkan pelajaran di situ. Ada fenomena apa di dalamnya. Iya. Maka saya kemudian mendapat fenomena bahwa itulah sebenarnya bahwa semua makhluk manusia di Indonesia maupun di dunia itu punya kepekaan estetika. Nah, ketika estetika kesenian itu masuk ke ranah sosial yang disebut sebagai society art atau seni masyarakat, itu sangat bebas sekali. Bahkan kalau kita amati misalnya YouTubers baru misalnya butuh viral gitu, mengorbankan bener. temannya kejegur sawah misalnya, kemudian orang tertawa, itu sebenarnya musibah, tapi kita ketawa dengan itu sebagai komedi slapstick itu. Tapi aku kalau yang itu sih Mas, aku melihatnya, kalau ini dari pandangan saya, boleh kan saya memberikan pandangan saya terhadap kejadian video yang bahasanya mengorbankan temennya untuk jatuh lah, untuk apa dan sebagainya, demi konten. Tapi Mas, kayaknya misal itu gara-gara ini deh, back song deh. Kalau aku nih ya, karena gini, karena misal ada adegan tuh orang naik sepeda, terus kemudian dia jatuh ke sawah gitu kan, terus kemudian misal back songnya diganti dengan lagu-lagu yang sedih, terus kemudian ada kayak kalau di Islam mungkin ya dengan sholawat-sholawat yang agak sadu, agak rendah gitu kan, pasti bakal nggak jadi ketawa deh. Kayaknya gitu. Tapi kalau misal dikasih back song yang ada orang ketawa kakak dan sebagainya, atau musiknya musik yang fun gitu kan, funny gitu kan, pasti ketawa. Pasti ketawa gitu. Akibat dari efek frekuensi musik itu. Musiknya juga. Nah, aku pengen ngerti nih, Mas Pendi sebagai apa namanya seniman juga, seniman desa lagi, kemudian musik. Nah, aku pengen ngerti tentang musik nih. Bagaimana musik kemudian bisa mempengaruhi sudut pandang manusia gitu loh. Oh, memang ya. Bahwa sebenarnya tidak hanya musik ya. Jadi bahwa kesenian itu adalah propaganda paling mujarab. Untuk propaganda, untuk kebutuhan propaganda kebudayaan sebenarnya. Tidak hanya musik. Misalnya tadi challenge ring light tadi, backlight itu sebenarnya kalau di dunia kesenian itu disebut sebagai seni rupa multidimensi. Kesenian, dia masuknya seni rupa. Seni rupa iya, seni rupa multidimensi. Ya, kalau misalnya musik mempengaruhi, jelas banget. Tipikal orang yang suka musik dangdut itu akan selalu ketika mendengarkan musik pasti joget. Yes. Masih lagunya itu bercerita tentang sedihan, tetap joget aja. Nah, itu lagu-lagu koplo misalnya lagu turi-turi putih aja, itu koplo kayak wong joget. Yang leter jogetnya. Padahal gue soal kematian. Soal tentang wong dipocong terus ditumpaki gendoso. Ini dijogeti. Gitu. Tapi ya? orang yang suka musik-musik, misalnya Pak Presiden kita Jokowi, dia sukanya musik-musik metal. Itu biasanya orangnya lugas, tegas. Yes. Ya. Tapi mungkin agak keras juga. Kerasnya diam, tapi diam-diam menghanyutkan. Oke. Kata wedi banget. Padahal nggak apa-apa. Karena memang gitu, orang yang suka musik keras itu biasanya pendiam. Benar. Tapi dibalik itu ketika naik nyanyi, kemudian growl, kemudian scream gitu, wah ketok garang. Neng nama Don, yo
Wes. Padahal saat durungnya ngono mau saat durungnya pentas itu ya sholat sih. Saya punya temen anak metal itu sebenarnya guru SMP Winong itu namanya Pak Mas An. Itu dia guru bahasa Indonesia. Tapi dia anak metal, suka musik-musik gitu ya? underground. Tapi orangnya bahasa Indonesia. Sholatnya rutin. Biar ini saat durungnya pentas ngono ya sholat sih. Kok pentasnya misalnya bareng isak ngono. Sholat sih, ayo sholat sih. Bariku terus pakai aksesorisnya gitu, dia pakai ini. Kalau ngedrum melet-melet gitu. Itu Pak Masan itu. Oke. Nah, itu tipikal orang yang suka musik itu pasti mempengaruhi jiwanya iya. ya. Orang musik dangdut itu masuk lagune sedih pun itu tetap jendian gini orang ketang ketuk-ketuk. kadang mulutmu bergumam gitu. Kayak gitu ya. Oke. Karena musik mempengaruhi. Meskipun dalam konteks tadi itu bahwa orang jatuh kemudian itu terpengaruh, sebenarnya tidak juga. Nyatanya ketika ada hadroh, orang anak hadroh begitu, ketika dia menyanyikan sholawat bagus, tapi kemudian di bagian terakhir belero sidik keselio, wong yo ketawa kok. Berarti bukan persoalan musik sebenarnya, karena memang kecerdasan kelenjar saraf ketawa seseorang itu kadang-kala dia akan terpantik kemudian tertawa itu gara-gara musibah orang lain. Oke. Memang. Gitu. Dan itu sudah diajarkan sejak zaman Chaplin gitu. Pertama kali yang bikin komedi slapstick itu kan memang Chaplin. Chaplin. Dengan menertawakan musibah orang lain dan itulah komedi, bahwa komedi itu sebenarnya adalah mengolok-olok diri sendiri yang kemudian orang yang nonton menertawakan dia. Gitu. Sebenarnya kan gitu komedi, makanya beda dengan tragedi. Dan itu adalah ilmu kesenian juga, ilmu teater, bahwa di dalam sebuah cerita, di dalam drama itu ada dua, yaitu komedi dan yang pertama komedi, yang kedua adalah tragedi. Semua itu sampai anak mati itu pasti begitu. Hanya dua itu saja. Nah, sekarang kira-kira masyarakat kita lebih suka yang komedi atau yang tragedi? Kebanyakan lebih suka yang komedi. Iya sih untuk saat ini. Nah, yang di luar itu biasanya lebih kepada video art. Misalnya kayak tadi, itu adalah bisa dikatakan video art, tapi lebih, saya memandangnya adalah seni rupa multidimensi. Karena perkembangan hari ini ternyata seni rupa tidak hanya dua, yaitu 2 dimensi, 3 dimensi saja, lukisan dan patung saja, tapi ada yang ketiga yaitu multidimensi. Di mana melakukan seni rupa menggunakan piranti kita, smartphone misalnya, meskipun bentuknya 2 dimensi, karena dia menggunakan media yang baru, maka dia disebut multidimensi. Cara penyampaiannya dengan cara yang berbeda. Oke. Nih, malah batuk. Kemudian ini Mas, aku pengen ngerti nih dari seorang Mas Pendi nih. Kira-kira nih kan udah banyak banget kreativitas. Berarti kan semuanya ada sebuah kesenian, produk kesenian. Produk kesenian. Nah, ini kan kayak semuanya udah ada semua nih Mas, dari yang entah itu redneck tadi atau bahkan yang suatu musibah tapi menjadi sebuah kelucuan dan komedi. Sebagainya. Nah, untuk ke depan nih Mas, kira-kira nih, karena kita kan nggak tahu ya, nggak tahu ke depannya kesenian apa nih yang akan muncul baru lagi nih, atau mungkin produk-produk kesenian yang seperti apa, genrenya seperti apa nih, kalau menurut Mas Pendi nih untuk ke depan? Sebenarnya genre dalam kesenian itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu cuma packaging atau kemasan. Kemasannya, kemudian media yang dia gunakan. Kalau dasarnya tetap hampir sama sebenarnya. Yang beda adalah packagingnya bagaimana, kemasannya kayak apa, kemudian bahan yang digunakan apa saja. Cuma itu. Kayak misalnya baju misalnya. Baju itu kan dari dulu ya pada dasarnya kan sama. Ya, untuk menutupi badan gitu kan. Intinya itu baju, celana. Kalau Indonesia sebenarnya tidak mengenal celana, sarung ya, atau kain di bawah kemudian atasan begitu. Tapi yang membedakan adalah apa? Packagingnya, kemasannya, bentuknya, bahannya juga nih Mas. Karena kan ada yang. Tapi meskipun bahannya juga dari dulu hampir sama juga. Sekarang bahan itu apa sih? Bahan itu kan wool. Kalau nggak wool itu misalnya kapas, sutra misalnya. Nek wong Amerika yang misalnya celana jeans kita yang misalnya jeans itu dari
ekspor ya, impor dari luar negeri misalnya dari Amerika itu kan bahannya dia dari itu apa bulu sing wedhus apa domba apa itu yang dikerok itu. Kan begitu, makanya kalau beberapa anak-anak pesantren itu kan kadang ada yang tidak melarang untuk pakai celana jeans karena bahannya memang dari binatang misalnya itu. Oke. Misalnya itu. Dan berarti kedepannya akan tidak akan banyak berubah ya? Tidak banyak berubah. Yang beda hanya packagingnya aja, kemasannya, aja, ya. bentuknya, kreativitas bagaimana dia menyuguhkan karya seni itu. Oke, nih aku kan tuh udah ketemu berarti hanya packagingnya Iya, aja nih untuk packagingnya. dari produk Sinana. Kemasannya. Dari Mas Pendi sendiri nih, kedepannya kira-kira karya seni yang akan muncul dari Mas Pendi apa nih? Dihadirkan lah. Ya, yang dalam waktu dekat nanti Jumat tanggal 21 Februari nanti saya dengan teman-teman teater Gong nanti akan pentas di Taman Budaya Jawa Tengah karena memang sudah dijadwalkan. Kita dijatah 1 kali pentas di Taman Budaya itu. Taman di mana? Bentuknya teater, Taman Budaya Jawa Tengah. Taman Budaya Jawa Tengah di mana? Di Surakarta. Di Surakarta ya? Ya. Nanti bagi oke. teman-teman yang pengen menyaksikan bisa datang ke sana. Kalau nggak pengen datang ke sana nanti ada live virtualnya. Live virtualnya ya. Jadi pentas rutin teater Gong di sana Jumat besok. Ini masih proses latihan. Ini teman-teman tadi baru bikin artistiknya. Kebetulan saya di sana nanti penata musik sekaligus asisten sutradara. Karena memang jaraknya saya harus ke Gabus. Kenapa nggak jadi sutradara sekalian? Saya kadang bahkan kadang tidak hanya Astrada, kadang saya tukang nukoknya mangan barang ya, seksi konsumsi barang kadang. Ya, tapi kadang-kala kalau misalnya dengan anak-anak sini misal kadang ya nyutradara nih kadang Oke. Ya namanya kreativitas di lingkup desa itu kayak apa? Yes. Nah Ya, itu meskipun kita berdesa tetap karya. wacana, kemudian karya kita itu juga harus tahu. Ya minimal tahu wacana sing nenggone nasional lah. Oke. Minimal begitu. Oke. Jadi desa itu tidak menutup untuk kita menjadi besar, berskup nasional. Oke. Iya. Nasional juga ya. Banyak juga kan tokoh-tokoh yang bermula dari kampung, dari desa, kemudian menasional. Oke. Banyak juga. Lalu Jokowi itu dari Solo. Solo itu gede mas, kota mas. Ya kota iya, tapi kan maksudnya dari satu skup di bawahnya nasional gitu loh, hanya kota gitu. Iya Hanya kan kota. dari dibanding sini gitu loh, dibanding sini siapa Iya. sih yang kenal Solo? Tapi kalau kita misal kemana gitu ke daerah Sumatera atau bukan Sumatera sih, kalau waktu aku lagi kuliah nih kan. Tanya dari mana mas? Dari Pati. Pati itu mana ya? Aku jawab Jawa Tengah. Ya, Gitu Jawa aja. Selesai. Oh Jawa Tengah ya gitu aja. Ya karena kayaknya memang Pati itu nggak ada di peta memang. belum tahu. Ada mas? Kalau belum tahu tanya sama Dora, The Explorer. Mana Pati? Cari peta. Karena nggak pernah dibahas sama Dora itu. Harusnya harus dibahas tuh. Pati ada gitu loh. Pati Oke. Ini bakal banyak banget obrolan dengan Mas Pendi nih karena. Tapi ini bisa kita lanjut besok-besok kita lanjut karena Mas Pendi saat ini lagi sibuk banget. Kapan-kapan kita sambung lagi nih Mas. Kayaknya banyak obrolan tentang dunia kesenian yang ada di desa ini menarik banget nih. Nah, intinya sebagai closing ya atau statement terakhir bahwa jangan terakhir dong, jangan terakhir. Masih ada lagi. Iya, nanti gitu. Ini kayak terakhir kayak nanti aku lagi bersih-bersih ini set up di lain gitu tempat. Kalau sebenarnya kalau di sawah itu tadi saya punya bayangan itu awak dewi karo ngumpul ke layangan. Harus ya. Iya. Tapi layangannya nggak ada nih. Iya. Jadi kembali ke masa kecil gitu. Karena sekarang anak sekarang jarang ya main Serius, layangan. asik banget tuh. Iya. Main layang. Cilik saya jarang anak-anak kecil main layangan. Dia lebih memilih mainan HP, PUBG dan sebagainya. Layangan. Saiki kok mbok takoki kowe ngerti gangsingan, panggal-panggalan ora bakal ngerti. Nggak tahu. Padahal ku dolanan yang populer zaman nalika aku cilik. Gawe gangsingan, panggal-panggalan dan Ada yang patah juga tuh. Ada yang patah. Nangis sampai balik. nangis, tempolong-tempolongan, jerotan dan semua aktivitas dolanan biyen. Karo saiki beda. Sekarang itu yang
lebih ke kognitif katanya sih. Oh. Nek biyen lebih ke motorik, tapi sebenarnya biyen itu ya orang motorik tok, dia kognitif karena main gangsingan kuwi nek orang nganggo strategi yo kalah tenan. Iya bener. Dia harus pakai strategi. Strategi dan bener-bener materialnya juga harus ditata bener Iya kan? ditata, dia milih. Wong biyen wae nek arep gawe gangsingan kuwi kudu golek Kayu yang petet apa? sing galeh kuwi sing rupane ireng. Kuwi alot banget dipanggal kok apa ora bakal poplek. Oke, gimana nih? Closing statementnya apa nih? Ya intinya bahwa gini, sesuai dengan disiplin yang saya tekuni, yaitu kesenian, bahwa ternyata bahwa sisi kehidupan manusia itu sangat dipengaruhi oleh kesenian dalam segi kehidupan dia. Apapun diri kita itu sudah dipengaruhi oleh seni rupa. Terap, kaos, celana itu karya seni rupa. Kemudian didesain. Kemudian cara kita ngomong itu dipengaruhi oleh seni musik. Karena orang ketika ngomong tidak bernada, wis jelas kayak robot. Jajal bayangke wong ngomong hanya dengan satu nada. Iya. Nek orang sini tanya orang, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Kan gitu. Ada nadanya. Iya kan, sering itu tuh. Orang mungkin orang nanya, gua benong ngendi? Horor. Karena itu orang ngomong itu dipengaruhi oleh seni musik. Karena seni musik itu unsur dasarnya adalah suara. Kemudian apalagi jalan, orang jalan. Kadang-kala kita nggak sadar, kita jalan itu dipengaruhi oleh seni tari. Oh, Iya, seni tari. oke. Tapi kayak jangan banyak-banyak nih Mas. Nanti bakal banyak pertanyaan nih. Iya. Besok aja lagi kita simpen nih kan. Yang terakhir kita simpen. Sampai ke ada 4 cabang kesenian itu: seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater atau seni drama. Di dalam diri manusia, apalagi yang ada di parlemen, semuanya adalah ahli drama. Dan dia dipengaruhi oleh seni teater. Dan dia adalah orang yang pandai dalam berteater. Yes. Kira-kira itu statement terakhir. Itu poinnya. Poinnya itu. Di parlemen, Orang parlemen itu adalah ahli drama. ahli Drama. Orang teater semua Tanpa ya? sadar mereka adalah sedang memeragakan adegan teater sebenarnya. Oke. Dan dia menggunakan itu dengan sadar. Yes. Dengan sadar, meskipun dia tidak sadar loh. yang bisa mengatakan itu kan hanya orang ahlinya. Saya kan orang yang mengenal teater, sehingga saya tahu bahwa itu adalah gimmick. Yes. Orang duduk dia harus begini, harus kelihatan wibawa. Itu kan dibikin. Yes. Nah, dalam kehidupan sehari ora mungkin dek ngono. Ora mungkin di nggone ruang persidangan dek jigang ngene. Piye kabare rek? Kamu sebagai direktur itu bagaimana? Ora mungkin ngene. Pasti dibikin gesturnya harus nganu. Jadi saudara gini. Teater itu drama. Iya oke. Tapi aku malah bayangin kalau teman-teman di bapak-bapak yang ada anggota parlemen tuh ketika lagi sidang tuh yang kayak gitu ngopi nongkrong beca gitu kan asik ya. Harusnya malah asik gitu loh. Itu lebih asli. Lebih asli. Misalkan enak dia gitu loh. berlatar belakang anak pondok dan menjadi orang parlemen. Ya wis sarungan wae. Oh yes. Maka dia tidak menjadi teater. Kenapa dia harus pakai celana, harus begini? Karena itu tadi kebutuhan artistik, kebutuhan properti sebagai seorang anggota DPR itu yang kudu nggo celana, nggo sepatu, ketok rapi, nggo songkok. Gitu loh. Nek aslinya dia mungkin karena berlatar belakang pondok, yo nganggo sarung, mbok wis ngono nganggo sarung. Nek perlu nganggo teklek. Ngobrol nang jero karo ngopi ngono udah tutut, karo digang. Jadi negara kita apakah kemudian itu bisa dikatakan tidak serius? Yo serius juga. Iya sih. Nyatanya kiai-kiai kita itu kalau sedang ngobrol serius, itu yuk mereka karo ngopi, karo udut. Yuk jagung biasa. Iya. Yang membedakan adalah karena dia terpengaruh oleh seni teater. Bahwa perlunya sebuah seni peran, maka dia berperan di situ. Sebagai apa dulu? Nek dia sebagai anggota parlemen, maka dia memposisikan diri memasukkan tokoh atau karakter seorang yang ketok bijaksana, ketok dianggap bijaksana, atau bijaksana atau dianggap sebagai pejabat itu kok piye? Umumnya pejabat itu piye? Oh, umumnya pejabat itu nak mlaku ngene lho. Iku sampe mlaku barang ngono ku yo digawe kok. Kuwi ku piye lah? Lu sampe mlaku juga iku apa ya ora ilmu peran, itu ilmu peran. Saya ngajari, ngono kudune ahli-ahli peran kayak saya ini. Cuma kan orang enggak tahu.
Lho mbok nyawu niku seniman-seniman teater ngono iku dikaryakno. Jadi pejabat-pejabat yang butuh gimmick-gimmick tertentu. Butuh Oke. pencitraan tertentu, baik itu jalan, cara bicara. Yo, Vokalnya juga. Vokalnya juga dia harus ditata bagaimana gitu. Itu ya pekerjaan teater. Yes. Dan ngono ku digarap, Pak. Iya bener. Semua. Lah bupati wae arep pidato ngono ku ya ditata kok. Piye Mas? Pakaianku apik. Ngono. Lho tenan. Oke, ini semuanya kena ya Iya. guys. Lah kok bupati ya sampai presiden ya tetep ngono juga. Iya, oke. Wong penampilan setiap orang tampil di dalam kamera atau di muka umum itu pasti apa jenenge? Rujukannya adalah seni peran, nggak mungkin enggak. Oke. Gitu loh. Makanya seni peran itu menjadi propaganda yang luar biasa di dunia ini. Amerika itu bisa memenangkan Vietnam itu cuma di film. Film Rambo, wong siji tok bisa menang no Vietnam. Padahal kenyataannya mereka kalah dari Vietnam. Iya betul. Tapi dengan propaganda itu dunia kemudian mengatakan bahwa pahlawan itu Amerika. Lewat siapa? Rambo. Dewean. Iya, bener. Oke. Oke. Ini kayaknya aku udah tahu nih bahasan kita ke depan ini apa tentang dunia jadi seni peran. Seni peran di pedang. Tinggal Anda musisikan di sisi yang mana, di mata pedang yang mana, apakah di mata pedang yang kiri atau di kanan. Kalau di kanan atau di kiri pasti tajam. Tapi kalau Anda meletakkan kesenian itu Anda di posisi danganan atau pegangan. Maka dia akan sangat berguna. Dia memiliki manfaat gitu. Baik sebagai propaganda kebaikan maupun sebaliknya sebagai propaganda keburukan. Oh. Nah, dia menjadi propaganda kebaikan maka maslahah atau berguna bagi masyarakat umum. Untuk kebaikan misalnya seni rupa, Anda gunakan untuk menyampaikan quote-quote yang baik. Misalnya yang muncul di belakang-belakang motor truk itu kebanyakan kan bagus-bagus tuh pesannya. Itu dia menyampaikan propaganda kebaikan lewat seni rupa yang dilukiskan di ini kemudian dikasih quote di situ. Yes. Nah, maka dia menjadi baik. Film atau ilmu peran kalau itu adalah film yang memiliki nilai yang kemudian ada nilai-nilai kebaikan yang kita bisa petik dari situ, maka film itu menjadi manfaat. Tapi kalau propaganda itu untuk kebutuhan tadi, keburukan ya bisa saja untuk membelokkan kenyataan atau membelokkan fakta misalnya kayak tadi Amerika bisa menang dari Vietnam lewat film. Kemudian orang-orang taunya Vietnam kalah dari Amerika gitu loh. Anak-anak kecil mengidolakan Rambo. Anak-anak kecil mengidolakan Spiderman, mengidolakan Batman gitu. Meskipun kemudian kalau di Batman sendiri bahwa keburukan pun sebenarnya punya nilai kebaikan di situ. Yes. Ada nilai kebaikan versi dia. Versi siapa? Versi Joker misalnya. Gitu loh. Nah, di Indonesia mestinya kesenian begitu, memiliki nilai yang di situ memberikan pengajaran atau masyarakat itu bisa memetik hikmah dari situ, dari kebaikan. Itu biar tidak melakukan hal yang buruk, yang tidak baik lah, bukan buruk tapi tidak baik. Saya pikir itu. Oke, thank you banget Mas Pendi. Lain waktu kita harus sambung lagi nih obrolan ini. Kayaknya banyak hal tentang sebuah kesenian karena tidak melulu kesenian itu sebuah penampilan atau show gitu kan. Tapi keseharian juga ada seninya. Iya, ternyata kegiatan terpengaruh oleh kesenian tanpa kita sadar. Oke, thank you banget. Terima kasih udah mau ngobrol di pinggir sawah. Wih, bagus banget tuh cahaya. Sunset, kita sedang di sunset di pinggir sawah. Oke, habis ini kita ngobrol sambil lihat sunset itu ya. Iya, kayaknya enak tuh. Ini enak lagi kalau hostnya itu cewek ya. Terima kasih, oke. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.